Oke, baik. Nah, dalam semua proses manajemen, mulai dari tahap penetapan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, sampai ke bagian evaluasi, itu semuanya, semua serangkaian kegiatan manajemen itu selalu mensyaratkan atau selalu ada proses pengambilan keputusan di dalamnya. Nah, hari ini kita masuk ke materi tentang manajemen pengambilan keputusan. Bagaimana sih kita bisa melakukan pengambilan keputusan secara baik, itu secara proses manajemen itu seperti apa? Karena pada semua tahapnya, pada semua level, baik itu sifatnya kompleks, sedang, level tinggi sampai level menengah maupun level bawah, itu semuanya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Nah, hari ini kita bahas tentang proses pengambilan keputusan tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan ini? Nah, konsep dasar dari pengambilan keputusan itu, kata kuncinya adalah bahwa pengambilan keputusan ini adalah merupakan aktivitas. Artinya aktivitas ini adalah kegiatan. Nah, kegiatan ini dalam rangka apa? Dalam memecahkan permasalahan. Jadi kita mengambil keputusan itu dalam rangka kita ingin memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau hubungkan dengan manajemen tambang, maka permasalahan-permasalahan tambang itu dalam semua tingkatannya itu perlu sebuah proses pemecahannya. Di sana maka diperlukan ada sebuah proses pengambilan keputusan. Caranya seperti apa? Pemecahan masalah itu dilakukan dengan mengambil alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Jadi secara tidak langsung pengambilan keputusan ini, kalau kita ringkas, itu adalah aktivitas untuk memecahkan permasalahan dengan memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Nah, jadi dalam mengambilan suatu alternatif itu, kita mengambil alternatif yang terbaik dan juga yang paling rasional. Karena pengambilan keputusan itu ada banyak macam. Dan kita harapkan di dalam manajemen ini, pengambilan keputusan itu adalah pengambilan keputusan yang rasional. Artinya bukan pengambilan keputusan yang berdasarkan unsur irasional. Nah, contohnya misalkan uh, di manajemen tambang kita terjadi penurunan produktivitas, misalkan itu kan sebagai sebuah masalah yang membutuhkan solusi, dan solusi itu diambil melalui pengambilan keputusan. Nah, ternyata yang disalahin itu apa? Itu dump truknya yang salah. Karena dump truknya ini jalannya nggak mau kencang. Kenapa nggak mau kencang? Karena mungkin ada yang nungguin dump truknya. Ada penunggunya misalkan gitu. Itu kan pengambilan keputusannya yang secara irasional. Tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang rasional. Nah, kita menghindari hal-hal itu terjadi, maka konsep pengambilan keputusan itu dilakukan dengan menggunakan alternatif-alternatif yang rasional untuk kemudian diambil keputusan terbaik berdasarkan alternatif yang paling baik dan paling rasional. Itu adalah konsep dasar dari pengambilan keputusan. Ada apa saja jenis keputusan itu? Keputusan itu pun ada banyak macamnya. Ada keputusan yang sifatnya terprogram, ada keputusan yang tak terprogram. Keputusan yang terprogram itu maksudnya seperti apa? Itu keputusan yang memang sudah berulang kali dan rutin untuk diambil keputusannya. Misalkan kalau dalam manajemen fleet, manajemen peralatan itu menentukan jumlah dump truck misalkan. Di dalam suatu fleet menentukan jumlah berapa dump truck yang digunakan itu kan juga merupakan sebuah proses pengambilan keputusan. Alternatifnya misalkan dalam satu fleet bisa kita ambil 4, bisa kita ambil 5. Nah, kita ambil yang terbaik 4 dan 5 itu juga proses pengambilan keputusan dari alternatif yang tersedia. Nah, proses pengambilan keputusan atau penentuan jumlah dan truk itu pun itu merupakan sebuah proses yang berulang karena setiap hari pasti ada proses penentuan berapa jumlah dan truknya. Nah, berulang dan rutin. Sehingga pengambilan keputusan itu merupakan jenis keputusan yang terprogram. Nah, jenis keputusan yang terprogram ini itu karena sifatnya rutin, sudah diketahui dan pasti akan ada keputusan itu perlu diambil dan biasanya itu berada pada level manajemen yang middle sampai lower.
Nah, keputusan-keputusan program ini umumnya berulang dan rutin dan biasanya dilakukan pihak pengambil keputusan itu adalah middle management dan lower management. Keputusan per program ini bisa juga disimplifikasi dalam sebuah prosedur. Jadi karena ini sifatnya berulang dan rutin, bisa dibuatkan prosedur. Prosedurnya jelas, normalnya jelas, sehingga middle management ataupun lower management yang mengambil keputusan itu sudah tahu arahannya seperti apa. Dan ada satu jenis keputusan lagi yang sifatnya tak terprogram. Nah, keputusan tidak terprogram ini sifatnya baru, artinya bukan bukan hal yang berulang dan rutin. Nah, biasanya proses pengambilan keputusan yang baru ini itu dilakukan oleh top manajemen. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga keputusan yang sifatnya baru, insidental yang diambil oleh middle management maupun lower management. Namun, keputusan yang tak terprogram dalam sebuah bisnis itu biasanya diambil oleh top manajemen. Kenapa diambil oleh top manajemen? Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena tugas top manajemen itu adalah untuk menentukan bagaimana strategi kemajuan sebuah perusahaan. Nah, bagaimana planning ke depannya, apa yang harus dilakukan ke depannya. Sehingga keputusan-keputusan yang sifatnya strategis itu keputusan-keputusan yang baru. Nah, keputusan arah mana perusahaan ini akan ditambang, berapa target produksi yang akan dicapai di tahun depan, apakah akan membangun sebuah pabrik baru, apakah akan menambah 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 kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan, itu kan keputusan yang sifatnya benar-benar baru, bukan sifat yang rutin dilakukan. Nah, karena itu sifatnya tidak rutin dilakukan dan itu merupakan kebijakan strategis, maka itu diambil oleh pemimpin puncak atau top manajemen. Sehingga kalau kita lebih ringkas lagi, keputusan tak terprogram ini umumnya bersifat untuk keputusan yang sifatnya strategik dan itu diambil atau dilakukan oleh top manajemen. Sementara keputusan terprogram ini umumnya bersifat keputusan yang sifatnya taktis, bukan strategik ya. Taktis, berulang dan rutin itu biasanya yang pihak pengambil keputusan itu adalah middle management dan lower management. Itu adalah jenis-jenis keputusan yang sering diambil dalam proses bisnis. Nah, keputusan tidak terprogram yang sifatnya baru itu penuh dengan risiko. Beda dengan keputusan yang terprogram yang rutin. Risikonya sudah dapat diketahui dan sudah dapat diantisipasi. Tapi untuk keputusan yang sifatnya baru itu penuh dengan risiko. Nah, risikonya itu bisa jadi gagal, bisa jadi sukses, bisa jadi dia separuh gagal dan separuh sukses. Sehingga keputusan yang tidak terprogram ini pun butuh alokasi dana yang besar. Risikonya besar, alokasi dana yang besar. Karena itulah keputusan yang tidak terprogram ini, inilah keputusan yang harus benar-benar diambil langkah-langkahnya itu harus benar-benar pas, alternatif yang digunakan harus pas dan perlu pengambilan keputusan yang rasional karena melibatkan risiko yang besar dan juga alokasi dana yang besar. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara atau langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengambil keputusan? Dalam sebuah mengambil keputusan, tadi kan kita sudah ketahui bahwa keputusan itu merupakan serangkaian aktivitas untuk menetapkan beberapa alternatif, kemudian dari alternatif-alternatif tersebut diambil alternatif yang terbaik. Nah, dalam menetapkan alternatif itu apa saja yang harus dilakukan? Pertama, kita harus tahu dulu apa saja syarat-syarat sebuah keputusan. Maksudnya gimana? Salah-salah sebuah keputusan ini maksudnya adalah sampai apa aturan-aturan yang terkait dengan keputusan tersebut. Supaya apa? Supaya kita mengambil keputusan itu tidak melebihi wewenang yang kita punya. Begitupun syarat-syarat ini juga berkaitan dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai kita mengambil keputusan ternyata itu melanggar aturan yang berlaku, melanggar hukum lebih parah lagi. Sehingga sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus tahu dulu apa saja aturan-aturan yang berlaku, batasan pengambilan kita, batasan wewenang kita seperti apa, sehingga kita dapat mengambil keputusan itu dengan tepat dan bijak. Misalkan dalam pengambilan keputusan di manajemen bisnis sebuah perusahaan tambang. Nah, acuan kita kan mengacu kepada Undang-Undang Tambang, yaitu yang sedang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Nah, jangan sampai kita mengambil keputusan tapi bertentangan dengan undang-undang tersebut. Malah akhirnya walaupun itu mungkin keputusan yang terbaik, tapi kalau keputusan itu sifatnya ilegal, nah maka itu juga akan jadi bumerang balik bagi kita. Ya, syarat-syarat itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, setelah kita ketahui syarat-syarat dari sebuah keputusan, barulah kita buat analisis sebab akibat. Nah, bagaimana kita bisa melakukan analisis sebab akibat? Bisa kita lakukan dengan salah satunya kita buat dia kita buat keputusan itu kita ambil dengan menggunakan analisis tulang ikan atau analisis fishbone. Analisis fishbone ini umum digunakan dalam sebuah analisis analisis apapun yang menghubungkan dengan sebab akibat. Nah, mungkin ada yang sudah dengar, ada yang belum dengar, ada yang baru melihat. Nah, ini adalah analisis fishbone, analisis tulang ikan. Analisis tulang ikan ini digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dari sebuah permasalahan. Karena sebelum kita ingin menetapkan berbagai alternatif itu, kita harus kenali dulu apa sih masalahnya. Kita kenali masalahnya, baru bisa kita tetapkan alternatif solusinya. Nah, cara kita untuk mengenali masalah itu adalah dengan melakukan salah satunya dengan menggunakan diagram alir fishbone. Diagram alir fishbone ini biasanya itu terdiri dari kepala ikan, bagian depan ini, ya, bagian kepala ikan ini adalah masalahnya. Misalkan masalahnya itu adalah produktivitas S decrease, ya. Artinya produktivitasnya menurun, produktivitas ekskavatornya menurun misalkan, ya. Nah, dalam menetapkan akar masalahnya itu, di dalam diagram fishbone biasanya digunakan rumus atau formula 4M tambah 1E. 4M itu menunjukkan 4 dari hal yang analisisnya berhubungan dengan material, man, mesin, dan metode. Artinya kita lihat dari faktor manusianya, faktor alatnya, faktor metode yang digunakan, dan juga material yang ada. Ditambah dengan satu E, yaitu dari kita lihat dari environment. Jadi kalau kita bahas spesifik masalah produktivitas, misalkan ya, dilihat dari faktor man, manusianya. Nah, faktor man atau manusianya, misalkan salah satu faktornya itu adalah kehadiran, faktor kehadiran operatornya kurang. Terus mungkin yang faktor yang kedua selain kehadiran adalah kemahiran. Berarti faktor manusianya yang bisa mempengaruhi terhadap produktivitas ada faktor kehadirannya, yang kedua faktor kemahirannya. Itu dari segi manusianya mungkin ya akar permasalahannya. Operatornya jarang datang, kemudian belum mahir untuk mengoperasikan alat. Itu masalah yang menyebabkan produktivitasnya turun. Terus dilihat dari faktor mesinnya. Faktor mesinnya ada pengaruh tidak? Mungkin ada pengaruh dari spek alatnya. Spek alatnya tidak mampu atau tidak sanggup untuk si ekskavatornya, kapasitas baketnya terlalu kecil. Sehingga dia passingnya menjadi banyak. Sampai 10 kali passing. Itu masalah dari segi mesinnya. Atau yang kedua misalkan PA alatnya kurang. Alatnya sering breakdown. Sehingga karena alatnya sering breakdown, availability-nya kurang. Itu berarti ada permasalahan di alat. Kita cari permasalahannya satu persatu. Dari segi metode misalkan, metode yang digunakan terlalu banyak menggunakan bottom loading sehingga cycle time-nya meningkat. Atau pada saat loading menggunakan metodenya itu menggunakan double set loading, tetapi belum akhir sehingga ada masalah di cycle time-nya yang kemudian menyebabkan produktivitasnya turun. Kemudian dari segi materialnya, material yang diangkut, misalkan material yang diangkut itu banyak bouldernya, materialnya besar-besar, sehingga produktivitasnya turun karena kita tidak bisa mengisi bak dengan full, misalkan seperti itu ya. Juga dari sisi environment, misalkan habis hujan, pasca hujan, karena materialnya jelek, slippery-nya jadi lama. Nah, semua faktor-faktor itu kemudian dianalisis dalam diagram fishbone. Jadi kelihatan di diagram fishbone ini ada
faktor penyebabnya di dalam tulang ikan yang paling besar, kemudian tulang ikan yang kecil ini menggambarkan sub pokok dari penyebab-penyebab permasalahan itu. Nah, itu kita menganalisis hubungan sebab akibatnya dengan menggunakan diagram fishbone salah satunya. Nah, setelah kita melakukan analisis dengan menggunakan diagram fishbone, apalagi langkah selanjutnya? Yaitu kita setelah kita lakukan diagnosis analisis sebab akibat, kita lakukan pengembangan alternatif. Nah, sebelum kita melakukan pengembangan alternatif, kita harus tahu dulu dari sekian banyak permasalahan ini kan masalah semua. Nah, masalah mana yang akan kita tangani duluan? Nah, sebelum kita mencari alternatifnya, kita harus cari dulu masalah mana yang paling signifikan. Nah, untuk menentukan masalah yang signifikan itu, kita bisa gunakan salah satunya dengan menggunakan analisis Pareto atau diagram Pareto, Pareto chart. Apa yang dimaksud dengan diagram Pareto? Diagram Pareto ini menggambarkan dampak dari suatu kejadian atau suatu masalah terhadap keseluruhan masalah. Jadi semua item permasalahan itu ditabulasi berdasarkan frekuensi dan dampaknya. Frekuensi dan dampaknya. Nah, kemudian dari frekuensi dan dampaknya itu kita akan ambil kita akan ambil permasalahan atau permasalahan dengan menggunakan rasio 80 berbanding 20. Nah, karena dengan asumsi bahwa akan ada 20%, akan ada 80% masalah, itu cuman kontribusinya 20% terhadap penyelesaian masalah. Tetapi sebaliknya, ada 20% masalah yang punya kontribusi 80%. Nah, kita akan mencari 20% masalah yang punya kontribusi 80%. Sehingga kita akan mulai selesaikan masalah yang sedikit, tapi punya pengaruh atau dampak yang besar. Nah, gimana kita untuk mencari 20% masalah itu? Ya kita menggunakan, salah satunya menggunakan Pareto ini. Di sini terlihat bahwa ada vital few, ada useful many. Nah, kita mengambil yang vital few, artinya yang vital, yang punya dampak 80%. Ini kan dampak 80%. Ya. Nah, berarti ada 3 item ini yang akan kita fokuskan untuk kita pecahkan masalahnya. Nah, misalkan kita tabulasi dari permasalahan produktivitas tadi, misalkan yang paling banyak bermasalah itu adalah segi kemahiran. Mahir itu berpengaruh misalkan 60%. Yang kedua, baru dari sisi alatnya. Alatnya misalkan alatnya PA-nya kecil. Kemudian dari segi lingkungan, curah hujannya tinggi. Itu yang punya pengaruh vital atau 80% yang berpengaruh dari 100% kejadian. Jadi ya cuman kita fokusnya pada 3 permasalahan ini yang akan kita selesaikan dulu. Yang banyak yang kecil-kecil ini itu kita abaikan sementara. Kita fokus kepada yang 80%, yang 20% mempengaruhi 80%. Itu gunanya diagram Pareto. Nah, sehingga kalau kita sudah dapat apa saja masalah yang 80% ini, baru kita kembangkan alternatif solusinya. Nah, dari 3 permasalahan tadi, misalkan yang pertama eh, kemahiran operator yang kurang. Berarti alternatif solusinya apa? Kita perlu lakukan training operator, misalkan gitu. Terus yang kedua, PA alat yang kurang. Berarti kita harus tingkatkan ketersediaan spare part alat. Sehingga alat itu ketika rusak, spare partnya langsung tersedia. Kemudian curah hujan tinggi. Nah, curah hujan tinggi itu kan sifatnya given atau tidak bisa kita apa-apakan karena memang itu dari alam. Cuman pasca hujannya itu bisa kita lakukan kontrol. Artinya kita bisa kurangi setelah hujan dengan metode-metode tertentu, slippery-nya kita percepat sehingga waktu kerjanya menjadi lebih panjang. Nah, itu adalah alternatif pengembangan alternatif dari diagram Pareto. Nah, alternatif-alternatif yang didapatkan itu kemudian kita pilih mana alternatif yang terbaik. Kan 3 alternatif tadi. Mana yang paling rasional dan paling mungkin untuk dilakukan.
Misalkan yang paling mudah dilakukan terlebih dahulu itu adalah melakukan pelatihan operator. Dan itu sesuai dengan diagram Pareto tadi bahwa kemahiran operator ini berkontribusi misalkan 60%. Jadi ketika kita sudah menjalani operator, kita sudah menyelesaikan masalah produktivitas itu sebesar 60%. Nah, dengan menggunakan tools-tools tadi, yaitu kita gunakan tools yang pertama itu diagram fishbone, yang kedua kita gunakan tools Pareto. Nah, setelah kita ambil alternatif yang terbaik dan paling rasional, barulah kita lakukan penerapannya. Kita lakukan penerapan dan pada akhirnya kita evaluasi. Nah, jadi proses pengambilan keputusan itu juga merupakan proses yang berkesinambungan. Tidak putus sampai alternatifnya terpilih. Tetapi juga setelah alternatifnya terpilih, dilaksanakan juga perlu dilakukan evaluasi. Nah, itu adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan atau diambil untuk melakukan pengambilan keputusan. Ada 6 langkah yang perlu diambil dalam pengambilan keputusan. Oke, next. Nah, keputusan-keputusan yang diambil itu uh, bisa jadi pengambilan keputusannya itu sifatnya sederhana sampai sedang sampai level tinggi. Nah, dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut, kita dapat menggunakan alat bantu supaya pengambilan keputusan itu lebih rasional. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Untuk keputusan-keputusan yang sifatnya rutin, yang terprogram, itu sangat bisa kita lakukan dengan menggunakan bantuan software. Jadi misalkan contoh tadi kita menentukan berapa kebutuhan dump truck. Nah, itu kita bisa menggunakan software. Jadi kalau kondisinya ini kita tinggal masukkan ke software, nanti keluar keputusan yang terbaik yang diambil itu adalah yang ini. Itu untuk sifatnya yang sifatnya rutin atau sifatnya terprogram. Apapun itu dengan menggunakan software itu kita sudah mengesampaikan unsur subjektivitas kita karena kita bermain dengan kalkulasi atau formulasi angka-angka perhitungan-perhitungan tertentu. Walaupun nanti kita akan bahas misalkan di program manajemen di bagian-bagian akhir itu ada bagaimana manajemen menggunakan riset operasi atau operational research, bisa menggunakan teori antrian, bisa menggunakan critical path, itu kita mendekati pengambilan keputusan dengan menggunakan software-software atau mengolah data informasi itu dengan menggunakan algoritma-algoritma tertentu. Tetapi kalau untuk yang sifatnya tidak terprogram, itu susah kita untuk melakukan mengambil keputusan dengan menggunakan software karena sifatnya baru. Tetapi apa yang bisa kita dekati dengan menggunakan software itu adalah proses pengambilan datanya, input datanya. Nah, input datanya itu bisa kita program dengan menggunakan software-software. Kita gunakan bantuan-bantuan software. Nah, misalkan terkait dengan produktivitas tadi. Di dalam kita menentukan apa saja akar-akar permasalahannya sampai kita menentukan Pareto permasalahannya itu bisa kita gunakan software. Artinya kita mengumpulkan data-datanya itu kita gunakan bantuan software. Nah, software-software itu membantu kita untuk mengumpulkan data, sehingga kita bisa lebih objektif dan menghemat waktu dalam pengambilan data. Walaupun pada akhirnya pada saat pengambilan keputusan tersebut, tetap kita harus menentukan sendiri. Nah, jadi keputusan-keputusan itu supaya menghemat waktu dan efisienkan waktu, kita bisa menggunakan bantuan software. Itu adalah sistem informasi manajemen. Nah, apalagi saat ini semua jenis informasi itu kan lebih banyak sifatnya digital. Begitupun dalam bisnis atau manajemen pertambangan, semua jenis pelaporan sekarang itu sifatnya digital. Laporan produksi, laporan triwulan, laporan penjualan, itu yang diterima oleh kementerian-kementerian itu sifatnya digital. Dan penginputannya pun itu sifatnya digital. Nah, misalkan salah satu contohnya itu adalah menggunakan sistem dispatch system yang ada di perusahaan tambang, itu sistem informasi manajemen juga. Jadi pemberitahuan ketercapaian produktivitas itu bisa dilakukan real time. Misalkan diupdate terus per jamnya. Sehingga dengan bantuan sistem informasi manajemen, pengawas-pengawas itu bisa bisa mengetahui
ketidaktercapaian daripada produktivitas itu langsung real time di HP-nya. Jadi ketika tidak tercapai produktivitas itu langsung bunyi alert di HP. Sehingga dia akan langsung sadar, oh ini produktivitas tidak tercapai. Nah selain daripada itu, produktivitas tidak tercapai, itu juga ada informasi-informasi terkait dengan lokasinya. Misalkan operatornya siapa, bagaimana kondisi front kerja, kemudian kaitannya seperti apa, bagaimana kebutuhan dan truknya. Itu ada informasi-informasi tersedia. Sehingga dia dimudahkan dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut. Karena kalau keputusan itu sifatnya tidak ada informasi awal, akhirnya kita meraba-raba. Akhirnya kita pakai ilmu nujum. Karena tidak punya informasi-informasi awal, fakta-fakta empiris, fakta-fakta yang rasional. Untuk mendekati itu, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi digital dalam proses pengambilan keputusan-keputusan tersebut. Sehingga pada akhirnya, ketika kita menggunakan proses pengumpulan data tersebut, kita akan mendapatkan keluaran data yang lebih rasional, dan pengolahan datanya itu bisa kita lakukan secara otomatis sehingga lebih cepat dan menghemat waktu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini merupakan bagian penting dari proses manajemen karena semua proses itu pada akhirnya merupakan proses pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang baik itu akan menentukan seberapa besar kemajuan dari proses manajemen itu. Baik itu dalam semua jenis departemen itu pasti ada pengambilan keputusan. Keputusan apakah akan menginvestasikan hasil keuntungan, misalkan dari proses manajemen bisnis, apakah keputusan itu akan dibagi lagi kepada pemegang sahamnya berapa persen, itu kan proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan itu sebaik mungkin itu dilakukan secara rasional, menggunakan metode-metode yang saya sampaikan tadi, langkah-langkahnya itu terstruktur, mulai dari kita mengetahui syarat-syarat sebuah keputusan, kita diagnosis analisis sebab akibatnya menggunakan diagram fishbone, kemudian kita analisis Pareto untuk mengembangkan alternatif-alternatifnya, kemudian kita pilih alternatif yang terbaik berdasarkan analisisnya, kemudian kita terapkan dan pada akhirnya kita evaluasi mana yang keputusan terbaik yang akan kita ambil. Nah, itu adalah langkah-langkah kita dalam mengambil sebuah keputusan dalam sebuah proses manajemen. Itu mungkin yang materi kita singkat pada hari ini tentang proses pengambilan keputusan, apa saja yang harus dilakukan, kemudian bagaimana kita dapat mengambil keputusan,